Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gusti. Gimana kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Gusti gimana? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Ahmad, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak bisa menyediakan waktu dan mau saya observasi nantinya di kelas. Siap. Iya. Di sini sebelum kita observasi, nah kita harus bicara dulu, ngobrol dulu. Sebelumnya boleh nggak saya pinjam atau melihat RPP Bapak? Boleh. Ini saya sudah mempersiapkannya. Silakan dilihat Ibu. Iya. Ya, saya lihat di sini RPP Bapak sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi, benar? Iya, betul. Kemudian juga di sini sudah memuat pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, sekarang kita mulai. Bapak Ahmad mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Yang akan kita observasi di kelas berapa, Pak? Rencananya kalau sesuai dengan waktu ruang Bu Gusti, Iya. Saya menentukan di hari Rabu jam pertama dan kedua. Oke, di hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas Di kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. Jadi nanti kita akan ketemu hari Rabu jam 1-2 di kelas 11 IPS 1. Boleh, silakan. Ya, mata pelajaran Bapak Saya mengajar geografi. geografi. Oke, sekarang saya mau tanya Pak dengan persiapan Bapak ini. Boleh, silakan. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Ahmad nanti? Baik, sesuai dengan RPP yang sudah saya susun melalui PBL, peserta didik secara mandiri dan kelompok diharapkan mampu mengidentifikasi persebaran keragaman budaya di Indonesia. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Apa area pengembangan yang Pak Ahmad hendak capai? Area perkembangan yang hendak dicapai adalah tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia, supaya peserta didik ini bisa mengidentifikasi seluruh kebudayaan yang ada sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan sebelumnya. Baik, sekarang selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Pak. Strategi apa yang sudah dipersiapkan Pak Ahmad supaya pembelajaran nanti waktu observasi itu berjalan dengan baik? Supaya nanti pembelajarannya menarik dan mudah untuk diterima oleh peserta didik, saya pertama menyusun RPP-nya, terus yang kedua menyiapkan bahan ajarnya, di mana untuk bahan ajar ini saya sudah menugaskan kepada peserta didik untuk membuat PPT di mana mereka akan mempresentasikan budaya yang akan mereka presentasikan di hari Rabu tersebut. Terus selain itu saya menyiapkan beberapa sarana prasarana untuk mendukung kegiatan diskusi. Jadi pada saat pelaksanaannya semua sarana itu sudah disiapkan supaya mudah untuk nanti diskusinya. Nah ini kayaknya kalau hari Rabu nanti semua persiapannya sudah sangat matang ya Bapak. Semua persiapan yang sedetail mungkin sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti pas waktu observasi apa yang Bapak tuliskan di sini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di kelas. Siap. Pak Ahmad, saya punya catatan khusus untuk Bapak. Boleh. Pak Ahmad sudah mempersiapkan observasi kelas dengan baik. Dengan RPP yang disusun sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga sudah memuat budaya positif. Hingga kita lihat nanti pada hari Rabu, mudah-mudahan
Bapak sehat, Amin. saya sehat, Amin. dan pas hari Rabu nanti kita bisa melihat Bapak melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi pada hari Rabu jam pertama, kedua di kelas 11 IPS 1. Mungkin ini saja dulu percakapan pra-observasinya. Nanti kita lanjut pada observasi di hari Rabu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ahmad? Sudah cukup. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat bisa menerima materi dengan baik sampai dengan akhir pelajaran. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan sampai dengan selesai itu mudah diterima dan sebagainya. Bapak minta ada yang memimpin doa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Silakan untuk dipimpin doa. Kami mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adim yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya bisa mempermudah untuk menerima materi sampai dengan akhir pelajaran nanti di jam 10. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan untuk kehadiran hari ini siapa yang tidak masuk? Akmal kenapa? Akmal Sahil. Terus siapa lagi? Farhan keterangannya? Sahil. Jadi dua orang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan Akmal dan Farhan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali mengikuti aktivitas seperti biasa. Nah, selanjutnya Bapak waktu minggu yang lalu sudah menjelaskan materi kebudayaan yaitu kaitannya dengan letak geografis. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa di depan? Keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita ingin supaya kalian bisa menganalisis yaitu keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua yaitu Bapak ingin kalian menganalisis bagaimana keragaman budaya di Indonesia ini bisa kita lestarikan dan juga kita manfaatkan sebagai pariwisata Indonesia. Ya. Nah, sebelum melanjutkan ke tujuan yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingin menanyakan kesiapan belajar kalian, yaitu salah satunya dari tema atau bahasan kita hari ini, apa yang dimaksud dengan keragaman? Angkat tangan. Siapa yang bersedia? Apa itu keragaman? Ya, keragaman itu apa? Ya, boleh, silakan. Keragaman bermacam-macam. Bagus, ya. Oke. Sekarang yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan budaya? Ya, pembiasaan. Berarti kalau digabung keragaman budaya itu apa? Macam-macam pembiasaan. Nah, di sini berarti kalau kita ingin mempelajari keragaman budaya, berarti kita akan mempelajari tentang macam-macam pembiasaan. Tapi ingat, keragaman budaya Indonesia itu kan tidak hanya satu saja atau satu provinsi. Yang kalian ketahui dari Sabang sampai Merauke kebudayaannya sama apa beda? Nah, berarti kalau kita lihat tayangan video berikut, berarti kalian budaya itu apa saja sih yang bisa dipelajari. Nah, salah satunya nanti kalian akan mempresentasikan
yaitu berdasarkan tema yang sudah Bapak bagi minggu lalu dan kelompok minggu lalu. Harapannya adalah kalian bisa mempresentasikan keragaman budaya seperti contoh video berikut. Ya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Alas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Krongbade. Pakaian adat dari Aceh yaitu ule balang.
Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari saman dan juga tari saudati. Alat musiknya yaitu surunekale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Bungong Jumpa. Senjatanya berupa rencong, dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpan. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian Bundo Kanduang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saluang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu Ayam dan Lapeh. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu Kicir-Kicir. Senjata aslinya berupa golok, dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari Provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kangean. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jawi jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari serimpi dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Suwe Ora Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris, dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Nah, berikutnya Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat dari Jawa Timur berupa Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu pesaan. Tarian adat dari Jawa Timur antara lain tari remo. Alat musiknya yaitu berupa gamelan dan lagu yang terkenal dari daerah Jawa Timur antara lain lagu yang berjudul Re Ayore. Senjata tradisionalnya berupa celurit, sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon.
Berikutnya, Provinsi Kalimantan Barat. Suku asli yang berasal dari Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan juga suku Pontianak. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu King Baba untuk pakaian laki-laki dan King Bibinge untuk pakaian perempuan. Tarian adat dari Kalimantan Barat antara lain tari monong atau tari manong. Alat musik dari Kalimantan Barat ini bernama tumah, sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Aek Kapuas. Senjata tradisional yaitu berupa mandau dan makanan khasnya yaitu pengkang. Berikutnya, Provinsi Maluku. Suku asli dari Provinsi Maluku ini antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Ambon, dan juga suku Seram. Rumah adat dari Maluku bernama Rumah Baileo. Pakaian adatnya yaitu baju cele. Tarian adatnya antara lain ada tari cakalele. Alat musik yang terkenal dari Maluku bernama tahuri dan lagu daerah yang berasal dari Maluku ini berjudul lagu Ayo Mama. Senjata tradisional berupa parang salawaku dan makanan khas yang berasal dari Maluku antara lain bubur sagu ubi. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku asli dari Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Mandar. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Tarian adatnya antara lain tari kipas pakarena. Alat musiknya yang terkenal yaitu keso-keso dan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Angin Mamiri. Senjata tradisionalnya berupa badik dan makanan khasnya bernama kapurung. Berikutnya, Provinsi Papua. Suku asli yang terdapat di Provinsi Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Biak. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Honai. Pakaian adatnya yaitu terdiri dari rok rumbai dan juga koteka. Tarian adat dari Papua antara lain tari musyoh dan juga tari selamat datang. Alat musik dari Papua yaitu tifa, lagu daerah yang terkenal dari Papua antara lain lagu Apuse dan juga Yamko Rambe Yamko. Senjata tradisional berupa busur dan panah dan juga tombak. Dan yang terakhir, makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Video yang tadi Bapak sayangkan, nah, kira-kira hari ini kan kita akan membahas tentang pembelajaran keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, apa yang kalian sukai dari video yang ditayangkan tadi? Nah, kalian nanti presentasi yang disajikan yaitu boleh kalian mempresentasikan salah satu budaya, misalnya ada pakaiannya atau alat musiknya, atau kalian mau membahas tentang rumah adatnya, itu boleh. Yang kalian sukai mana? Ya, makanya kemarin minggu yang lalu Bapak menyampaikan bahwa untuk presentasi keragaman budaya ini adalah materi yang kalian kuasai dan kalian sukai. Ya, berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, di sini berarti tugas kalian adalah Bapak ingin kalian mempresentasikannya itu karena kita supaya penilaiannya sama, yaitu dipresentasikan berarti
6 menit. Jadi selama 6 menit ini kalian presentasikan materi yang paling disukai. Apa? Mau rumah adat boleh, mau seni musik boleh, mau alat musik boleh. Ya, jadi Bapak memberikan kebebasan. Nah, selanjutnya berarti di sini yang akan memulai untuk presentasi yaitu akan dimulai dari kelompok, yaitu dengan kemarin itu Bugis ya. Silakan untuk kelompok Bugis boleh untuk depan, silakan kelompok Bugis untuk mempresentasikan budaya daerah Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni suku Bugis akan menampilkan macam-macam parlemen di suku Bugis. Perkenalkan, nama saya Sujiat Devela Madani. Perkenalkan, nama saya Nesa Jawati. Nama saya Fitra Mahmudas. Saya Faisili. Yang pertama ada asal-usul suku Bugis. Suku Bugis tergolong dalam suku Melayu, Indo, atau Melayu Muda. Masuk ke Nusantara setelah berkembang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di suku Bugis. Kata Bugis berasal dari kata Bugis yang berarti orang Bugis. Penamaan yang ini merujuk pada dari pertama kerajaan Cina yang mendapat pada Pamana, Kabupaten Waju Sangki, yaitu Laksanaudi. Selanjutnya silakan kita tanya jawab. Apakah ada yang pengen bertanya? Satu kelompok satu. Saya dia dari buku bahasa Arab saya budaya Bugis yang paling terkenal di Bogor itu apa ya? Kayak makan. Oh ya, izin menjawab pertanyaan dia tentang tradisi suku Bugis yang terkenal di kota Bogor kan. Kita nggak terlalu tahu kan. Tapi mungkin pembuatan kapal finisin itu kapal ciri khas dari suku Bugis. Untuk perhatikan selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok suku Bali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang suku Baduy. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Fredrik, masyarakat Baduy sudah ada sejak lama di sana dan merupakan masyarakat asli dan sangat akan mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Pada masa lalu ada seorang raja yang berkuasa di wilayah sekitar Baduy bernama Rapian Galasiska. Sang raja ini meminta masyarakat Baduy untuk memelihara paguyuban tempat pemujaan nenek moyang dan menjadikan kawasan tersebut sebagai mandala atau kawasan suci. Sekarang supaya nilai positifnya berimbas, maka dari kalian kalau memang ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, silakan. Ya. Saya tidak paham dari untuk kami rata mereka melakukan apa? Silakan. Untuk saat ini, masyarakat suku Baduy memiliki kepercayaan yang bernama Sunda Wiwitan. Selanjutnya, bagaimana jawabannya? Sudah? Ada lagi? Ya, silakan. Yang mau bertanya? Pak, Ya, ya boleh. saya kata dari Kelompok Bali, bagaimana sistem pemerintahan suku Baduy? Sistem pemerintahan yang ada di suku Baduy. Di suku Baduy itu menganut masih menggunakan peraturan yang dipimpin oleh Kun. Kun itu adalah bisa dibilang juga kepala desanya yang disebut dipupuk karulun dengan 3 pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Kun. Dengan kedudukan daerah satu yang berbeda yaitu Cibeo, Cikatawa,
dan Cikusik. Mari kita simpulkan apa yang menjadi keragaman budaya di suku Bugis dan suku Baduy. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan antara suku Bugis dengan suku Baduy? Dilihat dari keragaman ini. Tradisinya yang mencolok. Kalau suku Baduy, tradisinya apa? Masih terisolir. Kalau suku Bugis sudah menerima teknologi. Ya, itu perbedaannya. Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Kalau dilihat dari rumah adat, beda apa sama? Beda. Kalau suku Baduy, rumah adatnya kayak apa? Yaitu bentuknya seperti panggung. Kalau suku Bugis dengan 12 tiang. Berarti filosofinya sama apa beda? Berarti kalau kita melihat keragaman, berarti baru 2 suku saja itu sudah terlihat ya. Jadi rumah adat. Terus yang pakaian. Beda. Kalau di Baduy pakaiannya warna apa? Hitam sama ya, hitam sama putih. Tapi kalau di suku Bugis pakaiannya warna-warni. Kira-kira dari 2 pakaian suku Baduy sama suku Bugis terlihat perbedaannya. Ya, jadi secara tidak langsung bahwa keanekaragaman budaya Indonesia ini perlu kita pelajari karena kita bisa melihat bagaimana bahwa pembiasaan itu muncul dari pembiasaan di masing-masing daerah. Nah, secara letak geografis itu akan berpengaruh, terus secara pembiasaan juga akan berpengaruh. Berarti keanekaragaman budaya ini kita bisa pelajari berdasarkan tempat dan lokasinya pasti akan berbeda. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri, Bapak akan menyampaikan tugas yang nantinya kalian nanti kumpulkan di Google Classroom. Ya, evaluasinya bisa kalian lihat nanti di Google Classroom. Salah satunya soal yang sudah Bapak siapkan. Jelaskan keragaman budaya Indonesia berdasarkan perkembangannya. Silakan kalian tuliskan perkembangan keragaman budaya di Indonesia. Terus yang kedua, tuliskan faktor-faktor untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, nanti di jawabannya silakan di-upload di Google Classroom supaya nanti yang sudah terkumpul bisa Bapak nilai. Ya, seperti itu. Itu untuk evaluasi dari pertemuan hari ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan mengenai keragaman budaya ini? Tidak ada? Nah, mungkin tadi pas Bapak keliling, salah satunya dari sekian peserta didik ada yang seragamnya itu tidak lengkap, ya. Contohnya ada yang tidak memakai sarung, ya. Ini celana. Contoh kalau yang standar itu bisa dari kata. Minggu depan mau berubah? Dia paling pegang. Jadi ke depan ya. Ya, depan. Sama yang celananya sempit. Ya, aku gambar sambut yang celananya sempit. Yang hari ini seragamnya tidak sesuai dengan aturan, ya, Bapak catatkan hari ini setelah Bapak ingatkan minggu depan
mau memakai ya, kayak nanti Bapak lihat minggu depan ya, supaya apa? Supaya kalian seragamnya semuanya sesuai dengan standar ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik, dan juga yang minggu depan, karena hari Kamis kita libur, berarti dilanjutkan lagi yaitu minggu depan, yaitu di hari Rabu, yaitu yang 4 ya. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian serap dan ingat baik-baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi kelas. Saya Gusti Erlina, CGP Angkatan 7, dengan rekan saya Pak Ahmad Wahyudin sebagai yang akan diobservasi, kemudian disaksikan oleh Ibu Morbekti sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gusti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Gusti. Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad, tujuan kita diskusi pada hari ini adalah untuk mendiskusikan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas waktu observasi. Baik. Nah, sekarang dari obrolan kita atau diskusi kita ini, apa yang ingin Pak Ahmad harapkan atau inginkan dari hasil obrolan kita hari ini? Ya, baik. Mungkin hasil dari obrolan yang sebelumnya waktu pasca observasi, yaitu ingin sharing ya, Iya. kira-kira dalam pembelajaran ini apakah saya ada masukan-masukan ataupun perbaikan-perbaikan sehingga kekurangan pada saat saya mengajar tuh ada timbal baliknya. Nah, sehingga pada saat saya observasi, Pak Ahmad kekurangannya di poin sekian, sehingga saya akan memperbaikinya. Terus juga waktu observasi kemarin saya dapat tanggapan positif juga dari Ibu. Mudah-mudahan tanggapan positif itu saya pertahankan. Nah, yang kekurangannya itu yang mungkin akan saya perbaiki, karena kan dalam proses pembelajaran ini kita perlu adanya inovasi, terus kreativitas, karena terus terang kalau yang namanya mengajar, kalau tanpa ada yang mengobservasi, merasa diri tuh paling benar gitu. Tapi kan setelah Bu Gusti melihat ataupun melihat langsung dengan interaksi dengan anak-anak saya pada saat mengajar, sehingga apa yang menjadi kekurangan saya itu yang harus saya perbaiki. Jadi terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing observasi, sehingga ini adalah modal untuk saya dalam mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Kan kita sudah melihat nih Bapak waktu observasi di kelas. Bagaimana sih perasaan Pak Awe setelah melaksanakan observasi itu? Kalau ditanya perasaan, terus terang senang. Ya. Ya. Senangnya apa? Karena senang diobservasi, Bu. Karena lebih banyak manfaatnya. Ya. Manfaatnya yaitu yang tadi saya sampaikan, bahwa di poin-poin yang menjadi catatan saya untuk kedepannya itu yang akan saya pegang, supaya apa? Supaya target dari tujuan pembelajaran saya bisa terus dipertahankan. Terutama yang paling penting tuh untuk mendapatkan anak-anak itu kan penilaian ya. Nah, penilaiannya juga di situ kan Bu Gusti banyak memberikan masukan dan sebagainya pada saat sharing. Nah, itu yang salah satunya saya dapatkan. Ya, kita lanjut ya Pak Awe. Kami saya bisa nyamangnya Pak Awe karena namanya Pak Ahmad Wahyudin. Sama. Iya. Pak Awe.
terkait dengan perencanaan kemudian pelaksanaan saat observasi di kelas, menurut Pak Awe, apakah sudah terlaksana atau sudah tercapai apa yang sudah Pak Awe rencanakan sebelumnya? Baik, kalau dari dilihat dari tujuan yang saya tulis di RPP, semuanya sudah tercapai. Nah, tetapi di sini ketercapaiannya itu pasti kan ada ini ya, tercapai cukup, tercapai baik, tercapai sangat baik. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi, tercapainya salah satunya yang ada masukan dan sebagainya belum tercapai sangat baik. Nah, itu berarti bagaimana saya supaya sangat baik ini, berarti tujuan pembelajaran yang sudah tercapai ini berarti harus ada treatment yang bisa memperbaiki RPP saya ini, seperti itu. Oke, kata Pak Awe, tujuan pembelajarannya belum optimal gitu Iya. ya. Nah sekarang, tadi kan Bapak di RPP itu ada tujuan pembelajaran tuh. Kemarin di observasi sudah diungkapkan apa tujuan pembelajaran Bapak. Menurut Bapak selama di kelas itu tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan di RPP itu semuanya sudah tersampaikan ke siswa apa masih ada yang kurang menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai semuanya, karena memang pedoman saya pada saat mengajar itu kan dari RPP ya, supaya tujuan pembelajaran ini menjadi benteng supaya saya pada saat mengajar tuh tidak kemana-mana gitu kan. Jadi sudah artinya tujuan pembelajaran ini supaya kita sebagai pengajar itu fokus sama tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Makanya pentingnya menyusun RPP itu yaitu salah satunya membentengi supaya kita materinya tidak lari ke mana-mana seperti itu. Nah, kalaupun di sini mau ada pengembangan atau perbaikan, ya salah satunya mungkin nanti pendekatannya yang perlu dikembangkan seperti itu. Ya, kata Pak Awi tadi tujuan pembelajaran itu sebagai sebagai pengikat kita bahwa tidak akan kemana-mana. Nah sekarang Pak Awe, terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Awe laksanakan, apa kira-kira yang Pak Awe rasakan itu sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan atau masih ada yang kurang selama aktivitas observasi itu? Dan apa yang perlu ditingkatkan? Ya, baik. Selama observasi kemarin yang saya masih kurang tuh yaitu yang budaya positifnya. Nah, dimana kalau melihat dari yang Bu Gusti sampaikan bahwa untuk mengapresiasi peserta didik supaya budaya positifnya lebih terlihat, berarti untuk mengapresiasi siswa yang sudah bertanya ataupun siswa yang sudah selesai mempresentasikan, di dalam kelas itu harus membangun kalimat atau kata-kata positif yang semangatnya itu tidak hanya sama siswa yang presentasi aja tapi ke semuanya gitu. Nah, jadi mungkin saya lagi mencari suatu mungkin metode atau teknik bagaimana budaya positif yang bisa saya berikan di kelas. Jadi tidak terasa hanya untuk sekelompok orang saja, tapi semuanya kena gitu. Nah, kemarin kan saya hanya beri aplaus buat yang sudah presentasi, interaksinya kan hanya itu gitu kan. Sedangkan Bu Gusti setelah selesai saya observasi mencontohkan, ternyata dengan adanya nyanyian ataupun kemarin tepuk tangan ya, tepuk tangan dari Bu Gusti itu mengingatkan saya, oh iya ternyata di SMA juga bisa diterapkan gitu. Maksudnya kan kalau kita mikirnya itu kayaknya cocoknya buat SMP deh, itu cocoknya buat SD, ternyata SMA juga perlu. Jadi untuk menyemangati motivasi budaya positif itu. Karena kan yang namanya budaya positif itu ternyata teknik dan caranya juga banyak. Jadi apa yang bisa dilakukan di SMA juga ternyata teknik untuk SD dan SMP pun bisa masuk gitu. Saya kira nanti kalau diterapkan di SMP
di SMA itu tidak menarik, ternyata itu menarik juga. Seperti itu, Bu. Iya, tadi kan kata Pak Awe itu karena budaya positif yang masih perlu ditingkatkan. Iya. Nah sekarang yang Pak Awe rasakan itu yang sudah baik dan perlu dipertahankan itu apa kira-kira? Nah, baik. Kalau yang sudah baik dan perlu dipertahankan, yaitu yang sinkronus itu, Bu. Oh iya, yang sinkron- diferensiasi ya, itu. diferensiasi, di mana salah satunya adalah kalau kita melihat beberapa keunikan dari siswa, Iya. ya saya sebutnya keunikan, yaitu mungkin anak tidak sesuai seragamnya tidak sesuai dengan peraturan sekolah, atau enggak anak ada yang tidak mengerjakan PR, atau enggak tidak mengerjakan tugas tepat waktu, itu harus saya panggil, tetapi jangan sampai teman-temannya tahu. Nah, itu yang harus saya pertahankan. Jadi di sini saya sangat menjaga sekali privasi anak-anak yang salah satunya adalah dalam hal melanggar ataupun tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas ataupun soal-soal di kelas dan sebagainya, itu yang harus kita jaga. Nah, itu yang ingin saya pertahankan. Nah, siapa tahu dengan treatment bahwa kita ya memang harus menutupi kesalahan anak di depan itu, di depan teman-temannya. Karena apa? Karena masing-masing anak kan beda psikologinya. Nah, siapa tahu kadang kan ada anak yang kalau dipanggil guru juga ada yang mungkin sampai deg-degan, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam perasaan anak itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Kalaupun misalnya saya tidak panggil di kelas, nanti saya panggil di luar kelas. Nah, itu yang saya pertahankan seperti itu. Iya. Yang sudah Hal Bapak positif, yang yang sudah saya- baik itu kalau dalam guru penuh namanya itu segitiga restitusi. Iya. Ya, Bapak sudah melakukan segitiga restitusi dengan baik dan itu sudah merupakan Pak Awe lah. Iya. Dan itu dipertahankan Pak Awe. Itu sudah bagus Pak Awe. Mudah-mudahan yang tadi untuk budaya positif juga bisa ditingkatkan lagi. Iya. Nah sekarang gini Pak Awe, apakah Pak Awe itu punya rencana atau punya strategi untuk pengembangan Pak Awe sendiri ke depannya seperti apa supaya memperbaiki kemampuan Pak Awe sebagai seorang guru? Ya, baik. Kalau rencana saya, salah satunya yang mungkin saya sendiri dalam pengembangan kompetensi saya, yaitu selain terlibat aktif di MGMP untuk mengikuti beberapa sharing tentang ilmu dan sebagainya, saya pun mengikuti webinar ataupun mengikuti pelatihan. Nah, yang terbaru yaitu saya mengikuti daftar guru penggerak. Wih, selamat Pak Awe ini. Ya, alhamdulillah. Kemarin pengumuman, selamat ya Pak Awe, mudah-mudahan Itu- lancar. Itu saya deg-degan pas menerima surat pengumuman itu. Pas saya lihat ada nama saya, akhirnya alhamdulillah mudah-mudahan kompetensi saya bisa berkembang lagi ya. Karena saya melihat yang beberapa guru penggerak, yaitu Bu Gusti sendiri, sepertinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guru penggerak itu banyak dan bisa diterapkan di sekolah itu. Nah, itu rencana selanjutnya, yaitu berarti saya akan mengikuti kegiatan guru penggerak dengan sebaik-baiknya untuk modal saya ke depan. Gitu. Ya. Itu udah ada pengumuman kapan itunya? Kapan program guru penggeraknya dilaksanakan? Kalau pelaksanaan program guru penggerak angkatan 9-nya masih menunggu, Oh, ya, iya. karena baru kemarin pengumumannya. Iya, iya, iya. Sekali lagi selamat ya, Ya, Pak Awe. terima kasih. Mudah-mudahan Mudah-mudahan saya bisa mengikuti program jejak Bu guru Gusti. berjalan lancar, Bapak sehat. Amin. Ya, jadi kita kalau sudah sehat itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mohon bimbingannya ya dari Bu Iya, Gusti, dari insya Ibu. Allah. Alhamdulillah saya dapat generasi baru. Pak Awe ada lagi nggak yang mau disampaikan dalam kesempatan ini? Ya, paling yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sama Bu Gusti karena saya terus terang senang mendapatkan kesempatan dari Bu Gusti untuk diobservasi. Karena apa? Karena untuk
observasi ini kan ilmu Iya, iya. belajar tuh dari mana aja Iya. bisa jadi belajar dari diri sendiri tapi dari penilaian orang lain karena yang namanya dinilai itu kan bukan oleh diri sendiri ya tapi oleh orang lain baru kita bisa memperbaikinya gitu. Ya, Itu aja yang ingin saya sampaikan. ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Awe karena bisa meluangkan waktu untuk diskusi kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga kedepannya Pak Awe lebih sukses lagi dengan Amin. program Tuntungan. Amin. Nah untuk Bu Mur ada yang mau disampaikan? Nanti kita Oke. Ya udah, karena tidak ada lagi yang akan disampaikan atau didiskusikan pada kesempatan pasca observasi kelas ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Awe, kepada Bu Mun karena untuk mendampingi pendampingan individu ini dan pasca observasi kelas. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.